lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Talita di program Dewan Menyapa. Kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, yaitu Bapak Agus Haris. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum, apa kabar Pak Agus Haris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini baik sekali. Alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, saya mau langsung saja ini. Kita akan banyak menggali ini tentang informasi seorang Bapak Agus Haris sebelum dan akhirnya bisa duduk di kursi dewan. Sebenarnya seorang Agus Haris ini apakah memang asli dari Kota Bontang? Asal saya dari Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Ya. Kecamatan Tinambung. Nama desa saya itu Desa Limboro. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang dari dulu Kecamatan Tinambung, sekarang menjadi Kecamatan Limboro itu sendiri. Salah satu daerah yang agak terpencil di kampung memang. Tapi banyak sejarah di situ. Kalau di Sulawesi Barat itu ada namanya Kerajaan Balanipa ya. Saya di daerah situ dekat. Ya agak pedalaman memang. Makanya penampilannya juga kayak orang kampung aja Kampung. saya. Oke. Kemudian karena saat itu apakah memang ada yang mengajak untuk di Bontang atau memang keluarga langsung sama-sama pindah ke Bontang? Tidak ada. Jadi ini muncul ingin merantau itu karena ya kita di kampung ini ya jujur agak kurang, ya bahkan sangat kurang. Sehingga pada saat mulai dari sekolah SD, SMP, SMA merasakan sekali bagaimana kekurangan. Apalagi saya banyak bersaudara 10. Dari 10 bersaudara? 10 bersaudara. Pak Agus Haris di nomor? Di ketiga. Oh, ketiga. Saya yang pertama laki-laki, kakak saya perempuan baru saya. Oh iya. Jadi saya sambil sekolah mulai dari SD itu udah membantu orang tua, SMP, SMA. Membantu untuk kehidupan sehari-hari. Membantu di kebun. Kebetulan bapak saya ya di kebun aja, sama ada bendi atau dokar itu. Jadi pulang sekolah saya pergi bawa bendi dokar untuk menutupi kehidupan sehari-hari, untuk makan setiap hari. Jadi udah terbiasa kerja keras. Nah, seperti itu. Ya begitu aja terus berputar setiap hari. Kalau udah sekolah ya bantu bapak di kebun. Kebunnya pun juga ya bukan seperti sawah. Garap punya orang gitu ya? Apa Enggak, punya kebun sendiri sih, kebun sendiri. Nanam singkong, ya apa? Kelapa, nunggu kelapa enggak seberapa. Hanya 3 bulan baru panen lagi jadi kopra ya. Nah, itu aja yang diandalkan. Tapi untuk makan sehari-hari agak sulit karena 10 bersaudara itu. Nah, di sana juga kan jauh dari persawahan kalau tempat saya itu. Walaupun di Polman banyak sawah, tapi bagian ke atas Wonomulyo. Cuma di tempat saya persawahan tidak ada. Persawahan tidak ada. Ya seperti sehari-hari dilalui suasana keterbatasan, kekurangan. Nah, itulah sehingga saya lulus SMA, selesai ujian hari itu besoknya saya langsung merantau. Jadi saya udah persiapkan itu karena kan setiap hari memikirkan, aduh kasihan ini kedua orang tua saya, kasihan adik-adik saya ini. Yang saya pikiran saya itu hanya merantau. Jadi mulai dari kelas 1 SMA itu saya udah pelihara kambing. Untuk setelah saya lulus saya jual untuk pakai ongkos ke sini. Jadi kayak gitu. Nah, kebetulan memang ada keluarga di sini di Bontang. Ada paman-paman saya memang ditinggal di sini di Loptuan. Istrinya waktu itu pulang acara sama paman saya itu, jadinya saya ikut sama tante saya itu ikut. Setelah saya jual kambing saya itu sekitar 70.000,
ikutlah naik kapal. Di tahun berapa itu? Tahun 91. Saya lulus SMA pas tahun 91. 91 harga kambing saat itu 70.000 70.000, lumayan. Ya. Jadi itulah saya pakai ke sini, tapi itu naik kapal kecil, naik di Majene itu, naik kapal. Saya sampai di Loktuani itu kurang lebih seminggu. Seminggu kan perjalanannya kan kapal kecil, iya. Di tengah lautan itu kadang-kadang juga terpikir, aduh ini kalau tenggelam bagaimana ini? Jadi tidak ada cita-cita awalnya, cuma ingin merantau, ingin memperbaiki, membantu orang tua untuk supaya tidak terlalu sulit untuk makan sehari-hari. Itu saja. Cuma memang keinginan saya itu kuat untuk membantu orang tua itu aja dulu. Tidak ada pikiran macam-macam, pokoknya hanya untuk bagaimana saya nggak susah makan orang tua saya sama keluarga saya. Iya. Paling tidak ada satu yang sudah tidak jadi tanggung jawab orang tua. Gitu ya. Itu saja keinginannya, itu saja yang selalu terbayang. Bagaimana membantu kedua orang tua untuk membesarkan adik-adik saya. Karena tiap tahun ada itu. Oh, adiknya berarti per tahun ya? Oh, ya. Oke. Pak Agus Hari saat itu masih ada adik berapa? Atau sudah 10 sudah ada itu? 10 sudah ada. Oh. 10 sudah ada. Jadi kakak saya, langsung adik saya paling terakhir itu perempuan, ya sudah 10 makanya merantau itu. Karena kan kalau makan itu kan sama-sama gitu. makan bubur, ya kan? Jadi dibagi-bagi kan, kalau bubur kan banyak dia. Jadi ikan pun juga kadang 1 ekor itu yang dibagi-bagi. Dikumpulkan. Oh, udah. Cuma saya agak sedikit nakal itu, kadang itu adik saya kalau lambat dia aku ambil ikannya dikit-dikit. Jadi tinggal buburnya aja. Iya. Jadi itu pun saya setiap saat makan itu makan nasi enggak. Jadwalnya ada yang hari ini makan singkong. Kalau kampus saya itu namanya jepa yang kayak lempeng itu kan. Terbuat dari singkong. Nah, itu diproses, diparut sehingga dihilangkan airnya, baru itu yang dibikin jepa, namanya jepa. Nah itu sehingga ya itulah kehidupan sehari-hari, itulah yang membuat terdorong untuk ingin merantau supaya nasib itu berubah. Nah itu aja keinginannya. Tidak ada niatan apa-apa itu mau jadi itu merantau, nggak ada. Cuma satu, bisa meringankan beban orang tua, itu saja. Oke, saat itu setelah akhirnya ikut paman sama tante ke Bontang seperti apa? Iya, setelah tiba di Bontang itu tahun 91 itu, ya karena memang tujuannya ingin bekerja, ya udah mengurus surat-surat. Akhirnya kenal dengan beberapa lingkungan karena sudah bergaul di Loktuani itu. Ada teman saya tetangga itu kerja di TKBM namanya, tenaga kerja bongkar muat, di dalam angkat pupuk dari kapal. Bukan dari palet itu, diturunkan ke dalam kapal ekspor itu kan. Iya. Kapal besar itu. Saya diajak ke situ, jadi saya kerjalah di situ. Di umur 18 tahun berarti saat itu ya? 19 tahun. 19 tahun. Kerjalah saya setiap pukul 18 sore itu, 6 sore itu masuk. Mulai kerja, turun di dalam kapal itu kan berapa kali mutar kok sampai ke dasar kan. Sampai pagi kerja itu. Paling jam 12 malam kita istirahat makan. Saya kerja itu dari tahun 91 itu sampai dengan tahun 92. Hampir 2 tahun lah, 1,5 tahun lah pasnya itu. Kerja di TKBM itu. Iya. Nah, sembari itu ya ikut-ikut organisasi itu, PPM itu, Pemuda Pancamarga itu. Yang baju loreng-loreng seperti tentara itu, sambil itu. Nah, terasa agak berat memang kerja bongkar muat itu, namanya, itu pupuk 50 kilo. Ya. Iya. Itu tangan melepu-lepu itu, pertama itu. Sepekan itu saya nggak bisa makan, karena ini kan agak lecet. Oh iya. Lecet dia. Lecet. Nah, melamarlah di KNE itu, tahun 92 itu. Iya, 92. Sama-sama, jadi siang saya kerja di KNE, malam bongkar muat. Oh iya. Ya, jadi 91 lamar di KNE, diterima jadi tukang sapu jalan di dalam pabrikasi itu, di dalam pabrik.
namanya ada area pabrikasi dekat pergudangannya PKT lah. Saya kerja di situ, nyapu terus gang-gangnya itu. Di situ kerja. Sambil main bola di PKT kalau Porseni, sambil main bola. Saat itu berapa gaji yang diterima? Itu gaji 82.000 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Itu untuk yang tukang nyapunya. Tukang nyapu. Heeh. Kalau yang angkat pupu itu kan borongan dia. Tiap minggu kita digaji. Setiap satu pekan itu, sepekan itu gajian lagi datang itu kan namanya borongan. Tapi lebih banyak yang Angkat yang pupuk. angkat pupuk kan ya? Iya. Karena kalau dihitung-hitung itu dia sekitar 200.000 dia dalam 1 bulan. Karena kan setiap sepekan 7 hari kasih lagi. Cuma kan dia tidak tentu karena tergantung namanya borongan. Banyak kita masukkan secara kelompok itu berkelompok banyak berarti juga. banyak juga Tapi rata-rata dia kalau dia akumulasi dia 200.000 lebih 1 bulan. Nah, kalau gaji yang tukang sapu itu 82.000 itu saya ingat 82.000 gaji pertama langsung saya kirim ke mama saya itu. Pokoknya total itu saya kirim. Senangnya itu dulu dikirim. Iya. Nanti setelah keduanya baru saya bagi kan. Baru bagi. Itu saat itu sudah ngekos sendiri gitu atau tetap masih ikut? Ikut sama paman-paman saya, iya. Paman saya di Gang Elang itu waktu itu, Gang Elang. Oke, setelah itu kan, setelah akhirnya menjadi tukang sapu, itu berjalan berapa tahun? Jadi tukang sapu itu sampai dengan tahun 95 ke 96 ya. Jadi tukang sapu itu lama. Jadi tukang sapu saya pindah lagi ke mobil sampah. Mobil sampah itu 1 tahun saya di PC itu, di PC PKT. Iya. Keliling itu. Jadi tiap pagi saya itu naik mobil angkutan ngangkut sampah itu mobil KNE itu. Situ juga saya belajar bawa mobil kan. 1 tahun. Setelah itu karena ikut Porseni patah kaki saya itu tidak bisa lagi ngangkat berat. Waktu itu akhirnya dipindah lagi saya ke full kendaraan itu, gunting-gunting taman itu. Oh ya, jadi tukang sapu itu dari dalam itu dipindah lagi saya ke kantor pusat PKT. Kadang di halaman kantor pusat, di monumen itu, bendaran itu aku dulu pernah sapu-sapu itu. Ya masuk ke guntung itu tembus. Sampai jadi 1 tahun di mobil sampah, gunting-gunting taman di full kendaraan. Masih banyak akan dikenal saya teman-teman itu. Jadi banyak juga ketemu, Pak Agus sudah DPR ya. Iya. Oke, Kanda. Setelah itu kita juga tahu bahwa sempat menjadi guru ya. Ya. Nah, dari tukang sampah, kenapa bisa larinya jadi guru ini? Nah, jadi begini, karena kan ini dari tadi bekerja, itu kan sambil saya berorganisasi tadi itu, namanya Pemuda Pancamarga. Nah, kenalanlah semua kawan-kawan, Pak Badloi yang sekarang yang pernah ketua KPU, Pak Wahyudin, Kepala SMA 3, terus Pak Haji Baya, itu termasuk tokoh-tokoh yang saya ikuti. Pak Haji Mansa Muspa, Pak Kamran Haya. Itu satu organisasi semua kami. Jadi Pak Mansa paling pertama yang menahkodai Pemuda Pancamarga itu, Pak Kamran Haya, Pak Badloi, Pak Haji Baya, Pak Wahyudin. Ini saya ikut. Memang sejak saya mulai dari proses tadi itu bekerja, saya memang menjadi anggota PPM resimen itu, yang baju loreng itu, seperti tentara itu. Jadi kalau kemana-mana ikut. Karena teman-teman ini Pak Badloi, Pak Wahyudin, Pak Baya ini aktif di pendidikan itu, ya sembari mereka ikut itu, saya kuliah. Tapi mereka ini memang juga guru saat itu? Guru. Nah, kerja di lingkungan pupuk Kaltim tadi itu, dari tukang sapu, dari angkat pupuk, dari mobil sampah, taman. Saya tahun 95 itu pulang kampus sebentar. Kembali lagi kerja di KSB itu, yang sekarang lagi macet itu. Pertama tukang batu sekitar
mungkin kurang lebih juga setahun. Akhirnya saya diterima jadi security, masuk di KSB, dari kontraktornya masuk di KSB. Saya jadi security. Nah, di security itu pas moneter tahun 97 itu, ya 97 itu, kami resign dari situ. Saya Kartolo, itu temanku Kartolo. Kartolo Pujianto. Sekarang jadi satpol dia. Nggak tahu di mana lagi dia sekarang. Ada namanya Pak Almarhum Maji Juanda itu, depannya rumah sakit Amalia itu. Itu teman saya security. Kami ada resign. Nah, pada saat resign itulah saya datang ke kawan-kawan ini, Pak Ubaya, Pak Wahidin, Pak Balai. Saya bilang mau aktif full di organisasi. Sekitar tahun 99 itu. 99, ya 99. Ya udah aktif saya di sekolah itu jadi tata usaha di Monamas itu. Sembari saya kuliah. Kuliah ada dulu namanya Dharma Putra. Dharma Putra di Monamas itu. Tapi hanya sampai 2 tahun kuliah. Setelah itu pindah ke Unijaya itu. Unijaya itu. Jadi saya enggak langsung jadi guru kan, belum sarjana kita. Belum sarjana. Nah, setelah D2 waktu itu saya diangkat jadi guru dari tata usaha jadi guru olahraga awalnya. Guru olahraga. Nanti setelah selesai saya ambil hukum di Unijaya, baru saya jadi guru. Tapi dengan gaji TU saat itu ya? TU. Itu cukup untuk bayar kuliah dan kehidupan sehari-hari? Cukup aja karena Pak Hasanuddin Hakam waktu itu kan sambil saya kuliah, saya juga tata usaha lagi di apa namanya? Di Dharma Putra itu. Jadi malam hari sambil saya kuliah saya juga administrasi. Jadi nah dari gaji itu yang saya pakai bayar kuliah. Dari si bayar kuliah. Selesailah di Unijaya tahun 2005 itu kan. 2005. Nah, saya jadi guru sudah, dari guru olahraga menjadi guru PKN, pendidikan kewarganegaraan, karena sudah sarjana. Nah, Pak Almarhum Pak Haji Nasir Makaraka, Pak Baloy di SMA, saya jadi kepala sekolah juga tahun itu. Jadi itulah sambil semuanya beriringan, jadi saya itu tidak pernah di rumah saya. Siang malam paling cuma ganti baju kan, aktif di organisasi, aktif di pendidikan, ya kan? Nah, jadi berputar aja terus. Sembari juga dekat dengan teman-teman di Halal Square itu, Pak Suratman itu bikin lagi sekolah bersama Pak Balno itu, sekolah SMK Lalbang. Saya diminta lagi kepala sekolah waktu itu. Jadi dua saya kepala sekolah, kepala sekolah SMP Monamas, kepala SMA Halal Bang juga waktu itu. Tapi saat itu sudah berkeluarga? Ya berkeluarga. Saya kan nikah tahun 2000. Pas tahun 2000 saya nikah. Waktu itu masih security. 2000. Sambil sembari itu berjalan saja, berkeluarga. Belum ada cita-cita mau jadi politisi, tidak ada. Jadi sambil jalan itu tadi semuanya, kepala sekolah 2 tempat itu ya begitu saya sambil berorganisasi terus. Pemuda Pancamarga sambil ber-KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu. Tapi dengan padatnya jadwal seorang Pak Agus Haris ini, apakah dari keluarga tidak ada komplain gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saat itu istri juga ya silahkanlah gitu. Iya, karena sama-sama ya ibaratnya kan kalau agak ya sulit juga lah punya keluarga itu kan enggak tentu kerjaan kan. Gaji juga kalau swasta ini kan beda dengan gaji pegawai negeri kan. Ya kita enggak perlu sebut tapi ya kurang sekali. Maka saya itu kemana-mana untuk berorganisasi, ada tambahan. Ya kawan-kawan itu ya Pak Wahyudin, Pak Boleh, Pak Baik kadang ngasih. Ini beli rokok, ini beli bensin. Senang aja kita dikasih. Ya. Oke, baik. Saat itu akhirnya kenapa berpikir untuk terjun di dunia politik? Nah, ini terjun di dunia politik kan secara tidak langsung, secara tidak kita menyadari karena ternyata berorganisasi itu berorganisasi kepemudaan itu di KNP itu ya tergiring dengan sendirinya kita memahami situasi pemerintahan, situasi bagaimana sih negara itu atau daerah itu
melayani masyarakatnya. Akhirnya kita paham dengan sendirinya kan, paham dengan sendirinya dengan berbagai alur berorganisasi ber-KNP begini. Ternyata kita dihadapkan pada sesuatu keinginan yang kita mengharapkan kebijakan itu tidak mudah kita gapai. Akhirnya terpikir waktu itu, mungkinkah kalau kita ini masuk di dunia politik atau di pemerintahan itu, mudah kita merubah satu kebijakan atas apa yang dialami oleh masyarakat. Maksud saya begini, kan sembari kami itu di guru kepala sekolah, Iya. kami kan ada juga yang dibentuk oleh kawan-kawan dulunya itu namanya Persatuan Guru Swasta, yang kita mendapatkan bantuan tambahan penghasilan dari pemerintah waktu itu. Waktu itu kan dapat 300.000 per bulan semua guru-guru swasta kan. Ya. Nah, ada keinginan upaya untuk bisa meningkatkan tambahan itu tadi. Juga kita juga berkeinginan ada suatu payung hukum. Nah, dari tahun ke tahun kalau kita PGSI itu melaksanakan rapat kerja atau musyawarah, selalu yang menjadi apa namanya permasalahan itu yang kita harap bahwa peraturan atas wali kota itu tidak kuat untuk menjamin pemberian tambahan penghasilan itu yang dikatakan insentif itu selamanya akan aman karena dia tidak berbentuk peraturan daerah. Akhirnya di beberapa rapat kerja itu pengurus-pengurus PGSI itu mengharapkan bahwa kalau begini kita harus ada anggota DPRD. Walaupun waktu itu Pak Kamrar kan sudah DPR waktu itu, tapi belum juga bisa menghasilkan payung hukum. Ya. Nah, akhirnya rapat kerja itulah disepakati kita harus mendorong beberapa orang. Doronglah saya, doronglah Pak Bilher, doronglah Pak Setioko, dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain kawan-kawan untuk masuk di partai politik. Nah, saya waktu itu belum berpolitik saya. Sembari waktu itu tahun 2005 itu 2006 itu kan saya dari Lautan pindah ke Sidrap. Menghadapi juga yang namanya itu persoalan tapal batas. Ya. Ramai terus di Sidrap itu sembari tadi ini soal di PGS. Saya di Sidrap itu tinggal, yang menjadi persoalan itu adalah tapal batas, rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kampung kita ini ternyata tinggal di Bontang tapi bukan wilayah Bontang, sementara dekat sekali. Jadi itu semua itu yang menghiasi kehidupan sehari-hari saya. Bagaimana ini kalau dirubah? Kami sudah berusaha berjuang ke Kutim, ketemu Pak Isranur waktu itu. Pak Isranur waktu beliau masih bupati. Sama Pak Ardiansa ini yang Itu sekarang saat itu belum jadi anggota dewan. Belum. Tapi sudah ikut. Saya menyuarakan. gabung dengan teman-teman tokoh-tokoh di Sidrap itu. Iya. Bagaimana caranya kita ini melepaskan diri persoalan itu supaya kita ini ada di Bontang. Nah, sejak berjalan itu ber-KNPI, pernah ketua KNPI juga kan, artinya juga di organisasi besar KNPI itu kan tentu ada aspirasi yang bermunculan di situ, berkembang soal kepentingan pemuda, bagaimana kiprah pemuda ke depan. Ya. Itu tadi saya bilang, secara tidak langsung kita sudah masuk di wilayah politik yang kita tidak sadar. Akhirnya dengan berbagai tantangan yang saya hadapi, pertama soal tambahan insentif guru-guru swasta, persoalan tapal batas, itulah yang mendorong saya untuk berpikir masuk di partai, karena saya pikir ini kalau tidak ditempuh jalur-jalur politik, kebijakan pemerintah, ini tidak akan bisa selesai. Pikiran saya waktu itu, ini gampang saya kalau jadi anggota DPR nih, kalau misalnya ini soal tapal batas, gampang ini melayani masyarakat, kalau sudah misalnya kita bisa berdialog langsung dengan pemerintah, DPR dengan pemerintah. Nah, waktu itu dekatlah juga dengan politisi yaitu Pak Saitun Budianto di Partai Buruh. Nah, disitulah terparalelkan dengan sendirinya antara berorganisasi dengan realitas yang saya alami, realitas yang di kehidupan sehari-hari. Paralel lah dia di politik dengan organisasi. Saya ikut Pak Budi waktu itu walaupun tidak masuk di pengurusan ya, kepengurusan Partai Buruh itu tidak masuk karena hanya mendampingi Pak Budi, jadi ortomnya itu satgasnya. Di situ sedikit terparalelkan dia antara organisasi dengan politik. Oh begitu politik.
Karena sering ketemu Pak Budi, oh caranya begini, bisa membantu orang. Jadi waktu itu saya pikir ini anggota DPR itu gampang membantu orang. Karena waktu itu saya juga pernah minta bantuan ke Pak Budi, Pak di sana ada yang mau dicor gangnya itu, bisa enggak? Ya bisa katanya, masukkan aja. Nah itu ternyata gampang sekali dulu kan. Waktu itu saya belum paham soal nanti bisa kerja kalau ada SPK dari PU. Waktu itu nggak ada itu. Tahun 2000-an itu, 2005 itu nggak ada. Pokoknya ditentukan saja kamu di sana kerja. Setelah selesai dikerja baru ke PU bawa ini. Iya dulu. Dulu masih muda ya? Muda sekali. Nanti tahun 2007 kalau tidak salah itu baru pemerintah memperketat yang begitu nggak ada lagi. Jadi harus ada dulu SPK baru bisa kerja. Nah akhirnya sembari waktu itu berjalan ikut di Partai Buruh, masuklah itu tahun 2008 itu Partai Gerindra. Nah, connect lah dengan keinginan para pengurus PGS ini bahwa kita harus ada kader yang masuk di politik supaya bisa maju, ya bisa anggota DPR. Saya paralelkanlah itu dua pokok yang saya hadapi itu tiga terhadap payung hukum guru-guru swasta, kesejahteraan guru-guru swasta, kepentingan kepemudaan waktu itu, dan persoalan sidrap. Tiga pokok persoalan itu yang mendorong saya ingin jadi politisi. Nah, alhasil masuk saya di Partai Gerindra tahun 2009, ya 2009 jadi wakil sekretaris, ketuanya Pak waktu itu dia dosen Stitek, aku lupa namanya. Tapi singkat cerita, Pak Henry naik ketua partai, Pak Henry Pailan, Pak Saidun Budian sekretaris, saya masuklah di wakil-wakil ketua. Nah, pemilu tahun 2009 itu saya belum maju karena masih keterbatasan dari semua hal. Pertama keterbatasan pengetahuan soal ber-DPRD, soal politik masih perlu belajar. Terus yang paling utama adalah persoalan keterbatasan finansial. Nah itu yang jadi masalah. Saya hanya dukung Pak Budi saja sama Pak Henry Pailan waktu itu. Akhirnya dapat 2 kursi 2009 itu. Nah sembari berjalan itu karena sudah memang di partai, teman-teman mendesak sudah orang PGS, maju sudah bagus. Supaya ada yang membawa aspirasi kita ini guru-guru swasta, membawa aspirasi kepemudaan, membawa aspirasi persoalan sidrap. Karena sidrap ini kan bukan sedikit waktunya kami urus, panjang, bayangkan mulai tahun 2005 sampai sekarang udah kemana-mana berjuang ke Sangatta, ke provinsi, bahkan sampai ke Kementerian Dalam Negeri, mendesak DPR sini. Itu semua yang mendorong saya akhirnya 2013 itu 2013 itu 2012 ke 13 saya mundur dari pendidikan. Saya mundur dari kepala sekolah karena saya tidak ingin mengganggu proses pendidikan itu dengan kegiatan saya politik di luar. Karena pendidikan itu kan tidak bisa disambil tidak bisa disambil. Karena kita kan mencetak anak-anak supaya bisa mandiri, berdiri atas kakinya sendiri. Jadi mengelola sekolah tidak bisa setengah-setengah, harus full pikiran, tenaga. Menyadari itu saya sudah tidak bisa lagi fokus di sekolah. Saya pamit sama Pak Yayasan, Bu Haji Menamas itu teman-teman bahwa karena saya mau aktif di politik, saya mau mundur dari kepala sekolah. Enggak apa-apa Pak Gus, ini saya bilang tidak bisa, sekolah itu nggak bisa disambil. Harus orang fokus di situ, memimpin guru-guru, mengatur materi pembelajaran guru-guru untuk disampaikan kepada anak-anak. Tak bisa. Ya, saya mundur 2013, fokus saya di organisasi kepemudaan tadi KNPI, fokus saya di politik. 2014 saya maju, bismillah maju dengan kemampuan yang sangat di bawah pas-pasan, hanya modal bismillah saja, hanya modal 3 komponen tadi, guru, sidrap dengan kepemudaan. Itu aja yang semangat saya mendorong itu. Alhamdulillah terpilih 2014 lewat Partai Gerindra. Nah, jadi itu. Nah, saya berterima kasih juga dengan hadirnya Partai Gerindra itu besutan Pak Prabowo. Saya cocok dengan gaya militer karena saya dari PPM itu kan. Nah, itu saya senang sekali sosok Pak Prabowo ini kan. Nah, itu saya tiba-tiba masuk di
di Gerindra waktu itu, padahal kan ada beberapa partai. Ya. Tapi saya pilih karena melihatnya Pak Prabowo itu, apalagi waktu itu dia mau jadi calon presiden. Nah beliau itu kan saya lihat gagah sekali, gimana baju tentara, mimpin negara itu. Oke Kanda, baik, setelah akhirnya sudah duduk di kursi Dewan di tahun 2014 saat itu di periode pertama itu. Saat itu bagaimana respon masyarakat maupun orang-orang yang mendukung seorang Bapak Agus Haris? Ya, ada juga yang langsung menyampaikan alhamdulillah terpilih. Tugas selanjutnya adalah bagaimana membawa 3 persoalan tadi ini. Pertama soal PGS. Kalau PGS itu alhamdulillah kan dengan kegigihan seluruh pengurus, akhirnya dari tahun ke tahun Pak Sopian waktu itu nambahi, Pak Didarma Lemaru nambahi, akhirnya jadi 1 juta. Tinggal yang menjadi fokus kami waktu itu adalah payung hukum. Memang saat itu sebelumnya berapa? Dulu kan pertama kali itu kan hanya 200-an, 200 ribu, naik jadi 300, naik jadi 400, naik jadi 500, 750 sampai 1 juta. 1 juta. Jadi berapa kali kenaikan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, ya kan? Nah, setelah duduk itu satu permintaan kawan-kawan di PGS itu, pengurus guru-guru swasta itu, payung hukumnya jangan lupa. Nah, alhamdulillah saya masuk tahun 2014 itu, 2015 itu kami sudah sahkan perda pemberian tambahan tunjangan penghasilan bagi guru swasta. Sudah ada payung hukumnya. Jadi itu kebahagiaan pertama saya adalah bisa melahirkan perda itu bersama dengan teman-teman DPR 25 itu. Waktu itu di Komisi 1 juga. Komisi 1 kebetulan juga, ya? nyambung. Memang saya ketua Komisi 1 yang membidangin. Dan saya memang minta, saya harus di Komisi 1. Saya tidak pernah minta ingin jadi ketua, enggak. Yang penting saya Komisi 1 supaya saya bisa urus ini PGS. Supaya bisa saya buatkan payung hukum. Kan sebelum-sebelumnya juga sudah waktu kami pengurus itu sudah kami buat draft rancangan perda soal pemberian insentif itu. Tapi karena mungkin proses atau mungkin waktu itu belum terlalu diseriusi oleh kawan-kawan, sehingga belum jadi. Nah, saya masuk memang satu aja fokus tujuan saya itu, ini perda harus ada tahun 2015. Alhamdulillah 2015 itu perda langsung jadi. Itu kebahagiaan pertama saya. Nah, yang membuat saya sedih itu adalah persoalan sidrap. Karena ternyata tidak gampang saya urus ini. Karena pikiran saya dulu kan waktu saya masih di sidrap itu ketemu dengan DPR di sini, terbersit dalam hati kecil itu bahwa masa DPR ini tidak bisa diurus. Itu terus kan kita belum mengetahui alurnya ini kan. Jadi yang buat saya sedih itu ini nggak bisa. Nggak bisa langsung. Akhirnya saya dinas pertama saya sebagai anggota DPR ini persoalan sidrap saya bawa ke Kutai Timur. Saya ketemu dengan sekdanya di sana, ketemu dengan komisi gabungannya di sana, A, B, C, D. Ketemu saya waktu itu ke sana hanya berdua dengan Pak Muslimin. Saya sampaikanlah, saya utarakanlah itu keinginan warga sidrap untuk tetap dia di Bontang. Saya utarakan di dalam rapat itu, kami diterima komisi gabungan waktu itu. Pak Kasmi di Bulan waktu itu sekarang jadi wakil bupati, waktu itu dia masih anggota DPR. Beliau yang mengatakan itu, teman-teman dari Bontang, sidrap itu adalah hukum. Tidak bisa kami langsung menyerahkan, harus ada proses hukumnya, yaitu merubah undang-undang 47-nya. Kalau mau rubah itu dulu, baru bisa kami serahkan. Tidak mungkin kami serahkan, karena itu sudah ditetapkan. Nah itulah yang, hanya waktu itu cuma sekali aja saya ke sana, karena saya paham, oh iya, yang namanya seperti ini kan ditetapkan melalui peraturan daerah, melalui undang-undang, bukan peraturan daerah, melalui undang-undang, ya harus juga dirubah itu. Tapi saya nggak pernah patah semangat. Sejak saya jadi anggota DPR, waktu itu ketua Komisi 1, itu aja fokus saya mengurusi terus, ngundang pemerintah, ke Kementerian Dalam Negeri, ke kantor gubernur. Tidak henti-hentinya saya bahkan ketemu dengan gubernur Pak Wang Parok. Ya, lanjut dengan Pak Isran. Saya tidak henti-hentinya sampai menemui jalan buntu. Jalan buntunya begini. Pada saat Bu Neni jadi wali kota, Pak Haji Salam jadi ketua DPRD, dengan semangat kami ke sana, Bu Neni, Pak Haji Salam, semangat kami ketemu dengan Pak Isran
diundang juga Pak Ismu waktu itu kan, Ketua DPR Pak Mahyunadi. Sepakatlah kami ini merubah sidrap itu masuk di Bontang. Sepakati dengan beberapa syarat berita acara kan, bahwa poin pertama sepakat melanjutkan usulan warga sidrap untuk masuk di Bontang. Kedua, melakukan pemetaan di lapangan, yaitu menelusuri batas-batas. Ketiga, hasil itu nanti dibawa ke tim diparipurnakan. Nah, paripurna itu kita tidak tahu hasilnya. Yang penting Bu Neni, Pak Haji Salam, saya waktu itu Pak Ismu, Pak Mahyunadi dengan masing-masing asisten satu sepakat itulah kami semangat. Ini sepakat, setuju kalau ini sidrap masuk Bontang. Nah, hasil setelah Pak Ardiansah Sulaiman ya sama Pak Kasumi Bulan naik, ditolak itu, diparipurnakan ditolak. Itulah saya bilang tadi mengalami kebuntuan. Iya. Oke, baik, singkat cerita sampai saat ini pun sidrap belum berhasil gitu ya untuk bisa masuk ke Kota Bontang. Baik, saya nanti akan lanjutkan tentang sidrap ini, namun saya akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama Bapak Agus Haris, namun sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Agus Haris. Pak, tadi kan sudah panjang lebar nih tentang sidrap yang memang sampai saat ini ternyata ya masih buntu itu tadi. Kemudian saat masih di Komisi 1, apalagi yang diperjuangkan seorang Agus Haris? Ya, di samping tadi kesejahteraan guru swasta dan payung hukumnya, alhamdulillah sudah. Yang titik fokus dulu sering saya hadapi adalah tentang kesulitan tenaga kerja dalam hal pasca selesai pekerjaan itu, pekerjaannya mereka itu selalu terjadi perselisihan soal pesangon, soal kesempatan bekerja. Itu yang menjadi bagian saya fokus mengurusi waktu saat Komisi 1. Nah, dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja di Kota Bontang, karena sering mengadu kepada kami, terbersitlah di dalam pikiran kami Komisi 1 waktu itu, bagaimana caranya ini orang Bontang, tenaga kerja Bontang atau calon tenaga kerja Kota Bontang itu bisa maksimal mereka diterima di lingkungan perusahaan-perusahaan dari Kota Bontang. Kita tahu bahwa Kota Bontang adalah daerah industri. Dan memang kita tahu setiap tahun ada perusahaan baru. Bahkan setiap 3 bulan ada TA di PT Bada, di Pupuk Kaltim. Iya. Tapi keluhan tenaga kerja Kota Bontang itu mengatakan bahwa kita sulit bekerja karena kita kalah saing dengan dari orang luar yang masuk. Karena perusahaan-perusahaan dari luar itu membawa turut serta dia pekerjanya. Belum lagi orang dari luar, perusahaan dari luar itu setelah selesai melaksanakan satu kegiatan pekerjaannya, sulit sekali dia untuk memberikan pesangon kepada tenaga kerjanya itu. Akhirnya sejak tahun 2015 itu memang kami sudah fokus tenaga kerja, karena itu yang menjadi mungkin hampir setiap minggu kami rapat itu soal tenaga kerja. Terpikirlah wah apa ini yang harus kita buat ya, kebijakan apa yang harus kita buat ini soal melindungi tenaga kerja. Dapatlah kami referensi itu dari Manado. Ternyata di Manado itu yang paling pertama saya baca peraturannya, karena saya kan selalu buka-buka bagaimana caranya melindungi tenaga kerja ini. Dapatlah satu payung hukum di sana, perda soal pembagian persentase porsi. Jadi di sana itu 75% tenaga kerja lokalnya, 25% dari luar. Itu yang saya tangkap. Nah, setelah itu kami revisi. Kami revisilah perda itu kan, perda perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang sudah dibuat oleh kawan-kawan. Hanya ada beberapa pasal, 3 pasal kalau tidak salah. Tapi saat itu memang di Bontang belum menerapkan sama sekali bahwa belum. pekerja Bontang itu harus lebih dominan gitu? Tidak, belum ada. Belum, artinya mungkin keinginan pemerintah. Saya waktu itu tidak terlalu banyak membuka. Mungkin ada SK saya tidak membuka, atau mungkin dalam forum-forum diskusi kalau misalnya ada perusahaan masuk,
saya yakin bahwa pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja itu pastilah menekankan bahwa tolong pekerjakan lebih banyak warga saya. Saya yakin itu. Kenyataan di lapangan ya. Yang... Saya yakin itu pasti pemerintah ingin seperti itu. Tapi kenyataan fakta di lapangan banyak calon pekerja di Kota Bontang mengeluh soal mereka tidak bisa bekerja, dan setelah mereka cek di mana pun mereka bekerja, katanya banyak orang luar yang bekerja. Sehingga waktu itu tahun 2016 ke 17 itu kami coba buka ulang itu perda tentang perekrutan dan penempatan dan perda Alidaya. Yang dua-duanya ini mengatur soal tenaga kerja. Kami pikir, ini harus kita rubah, harus kita revisi ini. Alhasil kami ajukan revisi, kami mengajukan DPR, sepakatlah pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, kita rubah 75% Kota Bontang, 25% dari luar. Nah, semangat akhirnya kami bahas-bahas, selesai. Kami juga sosialisasikan kepada perusahaan bahwa kami rubah perda supaya ini menjadi rujukan bagi semua perusahaan yang masuk. Alhamdulillah, selesai kami rumuskan, kami bawalah ke untuk harmonisasi ke Kemenkumham provinsi. Kami juga bawa ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, di Kementerian Dalam Negeri itu ditolak itu persentase 75%, 25%. Karena? Nah, waktu itu mereka menolak bahwa ini kita menghalangi hak-hak orang. Tidak boleh kita atur begini, karena semua orang itu punya hak untuk bekerja dimanapun, karena ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu saya punya pandangan juga tersendiri, menyampaikan argumentasi kepada, saya lupa waktu itu, tapi seingat saya kayaknya namanya Bu Ani waktu itu yang menerima saya di kementerian itu. Saya sampaikan, oke, saya paham bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu semua mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi Ibu perlu ketahui bahwa di daerah itu punya kearifan lokal juga, punya keinginan tersendiri untuk melindungi warganya. Betul. Sehingga kami ini berkeinginan untuk membuat persentase ini untuk melindungi kami, pekerja kami, karena akan sangat naif saya bilang. Di depannya mereka dia banyak pekerjaan, tapi mereka menganggur. Jadi ini keinginan kami di daerah atas persoalan yang ada. Kami mau mengatur ini, kami mau melindungi pekerja kami dengan cara ini. Kami harus menerima, mereka harus diterima 75% totalnya, 25% dari dulu. Kecuali Bu, kalau saya tutup total 100%, itu berarti saya memberi hak-hak warga negara Indonesia. Tapi ini kan masih diberikan persentase. Alasan kedua bahwa kan mereka juga lebih paham dia situasi kondisi lingkungannya dia kalau orang sana ketimbang orang dari luar. Pasti mereka lebih paham. Jadi itu salah satu alasan waktu itu saya sampaikan kepada Bu Ani. Yang ketiga saya bilang bahwa lebih juga memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi pengusaha dari karena yang mereka pekerjakan adalah orang-orang sini. Kalau semuanya orang dari luar, kita tidak mampu membaca pikiran manusia. Bisa saja dia muncul pikiran kurang bagusnya ketika melihat orang banyak bekerja di luar. Mereka nih bisa mempunyai pikiran yang lain-lain. Wah, ini kita tidak bekerja, kita ganggu aja. Bisa jadi begitu kan. Nah, kalau orang di Bontang, saya bilang, orang yang datang berinvestasi di sini pasti merasa aman karena di backup didukung oleh para pekerja sini. Singkat cerita, disetujui. Alhamdulillah mereka juga bilang, saya setuju, juga tidak. Silahkan saja proses di sana, kalau disetujui ya silahkan. Ya alhasil alhamdulillah, karena memang kita sejak dari awal pemerintah Dinas Tenaga Kerja waktu itu menyepakati, ya kita tidak mengalami kesulitan untuk memparipurnakan, merubah itu. Oke, berarti sudah jadi perwali? Sudah, perda. Oh, perda. Sudah perda. Yang kedua kita rubah juga perda Alidaya. Persoalan perda Alidaya adalah, kenapa kita revisi juga? Karena perusahaan-perusahaan yang menang tender, itu dia dengan mudahnya, dengan gampangnya dia mengganti semua pekerja yang lama. Nah, itu juga yang kami selalu hadapi itu. Misalnya ini kegiatan di Pupuk Altim, ada satu pekerjaan tender proyek, menanglah dia. Padahal sebelumnya pekerjaan ini kan sudah berjalan nih, tapi dengan perusahaan lain. Di tender lagi menang dia. Setelah dia menang, dia seenaknya langsung mengganti semua ini, misalnya 100, diganti semua 100 orang, ganti lagi yang baru. Nah,
kita harus juga menjaga itu. Akhirnya kita buatlah perda alih daya. Jadi semua perusahaan yang tidak lantas dia semena-mena bisa mengganti itu. Akhirnya itu juga kita rubah. Terus yang di dalam perda yang kita atur perda alih daya itu juga semua pengusaha yang mau bertanam investasi di sini dia harus ada jaminan. Harus ada jaminan bahwa dia perusahaan itu mampu punya modal yang bagus. Kenapa kita harus buat itu? Karena setiap selesai pekerjaan yang menjadi persoalan setelah selesai kegiatan itu, mereka ditinggalkan begitu saja. Ada yang gajinya belum dibayar 1 bulan, ada yang uang pesangonnya tidak dibayar. Selalu itu menjadi masalah. Akhirnya di perda alih daya juga kita rubah, kita revisi bahwa semua yang berinvestasi di Bontang itu harus ada bukti nyata bahwa dia punya modal. Minimal kalau nilai proyeknya dia anggaplah 1 miliar. Dia harus punya simpanan 500 untuk jaminan setelah selesai kerjaannya mereka, ada yang harus dipakai membayar gaji bulan terakhirnya mereka ini. Karena itu gaji bulan terakhir mereka kadang tidak dibayar. Dulu itu yang sehingga kami rubah itu. Jadi 2 perda yang kami revisi waktu itu. Itulah waktu itu Komisi 1. Nah, hal-hal lain ya tentu sudah menjadi rutinitas saja, ada aduan-aduan masyarakat. Ada keinginan masyarakat, ini kami fasilitasi. Tapi ya, menjadi titik fokus waktu itu kami adalah tenaga kerja dan guru-guru swasta waktu itu. Itu kalau waktu saya di Komisi 1. Oke. Kemudian setelah akhirnya duduk kembali di periode kedua sebagai Wakil Ketua DPRD, apa yang menjadi apakah seorang Agus Haris saat ini merasa ada keistimewaan setelah sebelumnya seorang anggota saja nih dan sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD? Saya perasaanku biasa saja, sama saja dari anggota DPRD. Tidak pernah, perasaan saya itu biasa saja, tidak pernah merasa istimewa. Bahkan rasanya saya tidak merasa anggota DPRD. Sampai juga jadi wakil ketua, sama saja, biasa saja. Tidak ada perasaan istimewa karena jadi pimpinan DPRD sehingga harus perlakuan khusus, tidak ada. Biasa saja, tidak ada berubah pikiran, tidak ada juga berubah penampilan, begini-begini saja. Yang saya sedih itu karena ya seperti masih tetap sidrap, sudah jadi pimpinan DPRD, sudah bertatap muka langsung dengan para petinggi pemerintah, karena sudah rapat-rapat badan anggaran dengan TAPD, tim anggaran pemerintah. Masih banyak juga yang belum kita tunaikan, masih banyak hal yang belum bisa kita tunaikan, seperti soal sidrap. Tapi syukurnya sekarang setelah jadi pimpinan, artinya karena bisa berkomunikasi langsung dengan wali kota di luar daripada hubungan kelembagaan, bisi-bisi Pak Wali, tolong bisa nggak kita paripurnakan itu soal sidrap, bisa nggak kita ambil satu keputusan bersama, disepakati di dalam rapat paripurna bahwa sidrap itu kita harus bawa ke upaya hukum, karena upaya-upaya persuasif, upaya pendekatan kepartaian juga tidak bisa lagi. Akhirnya tolonglah Pak Wali Kota, Pak Basri, kita putuskan ini. Beliau langsung oke. Jadi kita akan waktu itu sepakat juga dengan teman-teman di sini DPRD 25 memutuskan bahwa sidrap kita harus bawa ke upaya hukum. Baru disitulah tadi agak sedikit longgar, sama dengan yang disampaikan dengan Pak Kasmi di bulan waktu itu. Silakan ambil, tapi kita harus melalui merubah peraturannya dulu. Undang-Undang 47 kita harus rubah dulu. Alhamdulillah ini untuk soal sidrap tahun depan sudah, insya Allah pasti sudah masuk di MK. Kita judicial review. Baik, kalau bisa saya bilang sebagai pimpinan, terutama jadi wakil ketua DPRD, berarti bisa jadi ada lebih kedekatan gitu dengan para pimpinan-pimpinan gitu saya bilang. Bisa jadi kalau seorang pimpinan DPRD mau membuka relasi kepada siapa pimpinan stakeholder yang ada di luar. Tapi saya enggak biasa saja, enggak saya tidak gunakan juga kemana-mana, termasuk misalnya di Forkopimda biasa saja, tidak ada bilang karena saya pimpinan saya harus buka ini, enggak, biasa saja. Kecuali persoalan sidrap ini, kalau memang saya minta tolong kepada wali kota, itu yang memang benar-benar diperjuangkan. Kalau hal lain dia biasa saja, berjalan saja, normal saja, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Iya, tidak minta ke mana-mana bahwa saya wakil ketua ini harus begini, enggak ada.
Kan ada hak istimewa Nggak di ada. sini. Nggak. Aku merasa nggak istimewa, biasa saja. Kita ini adalah rakyat. Kita ini pesuruhnya masyarakat. Yang kita istimewakan itu rakyat, karena dia memilih kita. Betul. Yang kita jadi sedih, ada keinginan masyarakat, tidak bisa kita penuhi, tidak bisa kita tunaikan lewat kebijakan yang kita ambil. Iya. Itu yang saya jadi sedih. Nggak ada istimewa, DPR itu sebenarnya nggak ada istimewa. Yang istimewa itu rakyat, mereka milik kita. Ya. Tapi setelah 2 periode berjalan ini, apakah ada tanggapan miring dari masyarakat yang memilih seorang Agus Haris? Apa ya? Mungkin apa sih yang saya inginkan kok? Padahal saya sudah milih gitu-gitu. Ada. Saya yakin pasti ada. Saya yakin pasti ada. Baik mungkin di teman-teman saya jadi guru. Ya. Karena belum mampu naik jadi lebih 1 juta kan. Karena apalagi beberapa Sampai saat ini masih? Iya, masih 1 juta. Apalagi saya beberapa kali reses, saya pernah sampaikan bahwa kita upayakan bisa naik 1,5 juta, 2 juta, 1 juta. Tapi sampai saat ini belum. Pasti saya yakin ada yang berpikir, wah ini rugi aja kita pilih Agus Haris ini, ya kan? Sama dengan persoalan tapal batas. Saya yakin pasti ada itu. Pasti ada yang juga memberi penilaian yang rugi aja kita pilih Agus Haris ini. Tapi ya itulah fakta. Niat saya tidak ada lain kecuali itu sidrap selesai. Sama dengan guru-guru swasta. Ternyata memang ya itu tadi saya pertama tadi mengantarkan bahwa pikiran saya waktu sebelum DPR, semua kita gampang setelah kita memegang bisa mempengaruhi kebijakan ya. Kan saya belum pengambil kebijakan nih. Iya. Masih bisa mempengaruhi kebijakan. Akan mudah ternyata dari Komisi 1 jadi pimpinan masih ada juga keterbatasan. Karena bukan keterbatasan karena persoalan apa? Persoalannya memang ada aturan yang mengatur. Yeah. Seperti misalnya sidrap. Ada aturan yang mengatur sehingga kita tidak bisa langsung pimpa begini. Dari begini langsung kita balik, tidak bisa. Ada proses yang tahapan. Tidak seperti yang pernah Iya, dibayangkan, iya. Yang dilihat Agus Haris saat itu. Iya. Ya. Ternyata waktu itu memang saya belum memahami. Ya. Ternyata setelah di dalam kita paham bahwa tidak mudah merubah kebijakan itu karena ada proses tahapannya, proses politiknya ada. Ya. Tidak semua keinginan pribadi saya bisa diinginkan karena melibatkan semua praksi-praksi. Kalau bicara di sini kan ada praksi, melibatkan program pemerintah yang pemerintah juga memiliki program kerja yang memang sudah dipersiapkan dan dia juga harus rel di atas relnya pemerintah menetapkan visi dan misi kan. Kita tidak bisa ganggu gugat ini karena memang pemerintah yang punya kebijakan itu. Ya. DPRD hanya bisa masuk di wilayah visi misi itu soal aturan, maksudnya dari seluruh kebijakan ditetapkan pemerintah itu yang nanti bermuara pada angka yaitu APBD yaitu uang, adakah yang tidak berkesesuaian dengan turunan-turunan hukumnya? Itulah DPRD. Kita tidak bisa masuk menolak secara garis besar kebijakan pemerintah, tidak. Karena sudah berubah aturannya semenjak keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2014, tidak ada lagi kata menolak kebijakan pemerintah. Beda tahun sebelumnya. Yeah. Masih bisa kita tolak kebijakan pemerintah, nggak bisa. Kita tolak sekarang memang masih bisa, masih punya kewenangan kami DPRD secara kelembagaan menolak. Kan menolak iya dan tidak menyetujui, tapi pemerintah dengan ketentuan yang sudah memang ada dia bisa menggunakan peraturan kepala daerah. Jadi sehingga tidak ada lagi kata kita untuk menolak, tidak ada. Tapi bagaimana menggiring ya secara bersama pemerintah, bagaimana seluruh program kerja itu yang berkesesuaian dengan visi misi yang ada manfaatnya kepada masyarakat. Nah itu saja. Nah sehingga tugas DPRD sekarang itu hanya pada wilayah tataran soal regulasi. Oh misalnya program ini ada nggak regulasi yang tidak berkesesuaian, ada nggak potensi hukumnya di sana. Nah itu yang kita beri masukan kepada pemerintah. Oh kalau ini tidak sesuai, nanti ada masalah di kemudian hari. Itulah tugas kita DPRD. Oke, baik. Jika melihat dari kacamata seorang Agus Haris, melihat pemerintahan yang ada di Puntang saat ini dengan bisa memberikan masukan atau dengan regulasi-regulasi itu tadi, apa yang dari masukan seorang Agus Haris dengan melihat Puntang saat ini? Ya, saya kan pemerintah itu dia
mempunyai tugas kewajiban setiap akhir tahun dia itu melaporkan penyelenggaraan pemerintah daerahnya ke provinsi kan. Yang kedua, pemerintah juga melalui BPK setiap tahun juga diperiksa penggunaan keuangan yang ada di sana. Satu hal yang saya agak sedikit protes kepada pemerintah pusat melalui BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Karena di dalam pemeriksaannya itu tidak ada satu klausul di situ bahwa yang diperiksa 1 tahun perjalanan penggunaan uang APBD itu tidak ada di dalam klausul di BPK itu mengatakan bahwa kalau tidak jelas asas manfaatnya itu, ini maka kita tidak mendapatkan WTP ya kan, wajar tanpa pengecualian. Tidak ada itu. Nah itu yang menjadi persoalan. Yang dibicarakan itu hanya kesesuaian prosedural tentang akuntansi bagaimana di hasil pemeriksaan BPK itu tidak ada. Seandainya ada itu misalnya poin 5, ini harus jelas asas manfaatnya ini ke masyarakat. Titik itu enggak ada. Nah jadi pemerintahan melalui misi-misinya semua punya niat yang bagus untuk melayani masyarakat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Cuman satu hal yang ingin saya garis bawahi persoalan menjalankan roda pemerintahan itu, mestinya itu pemerintah pusat menetapkan visi misi negara, visi misi daerah tingkat 2. Itu satu visi misi. Nah persoalan di negara kita ini kan kabupaten lain, kota ini beda visi misi sendiri. Padahal tujuan bernegara ini kan cuma satu. Kalau kita merujuk kepada Pancasila, 5 Pancasila, ya kan? Itu saja visi misinya sebenarnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu saja visinya. Kalau ini 1, 2, 3, 4 kita sudah penuhi. Ya kan? Kalau yang sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyelenggaraan perwakilan, itu sudah terpenuhi karena kita DPR ini kan melalui perwakilan. Yang kita tidak penuhi itu adalah sampai saat ini bernegara 77 tahun merdeka, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sama sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita belum ada bersatu sampai sekarang. Kalau kita melihat sebuah kota menitik fokuskan apa yang ingin dilakukan tidak masalah. Tidak masalah. Artinya maksud saya begini. Mestinya pemerintah pusat itu dia kan tahu ini kan. Dia tahu kondisi real daerah masing-masing. Ya. Karena kan dia pemerintah pusat yang menjadi regulator, menjadi fasilitator. Menjadi regulator dia membuat aturan. Nah, karena rujukan kita di daerah yang buat perda kan rujukannya peraturan paling tinggi, Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa turun-turunannya, keputusan pemerintah, keputusan presiden, dan beberapa undang-undang lain yang dibikin. Pemerintah pusat harus menetapkan, misalnya kan kalau dibagi wilayah per wilayah, 33 provinsi, nah sekarang jadi tambah 3 lagi kan, ada lagi baru. Dia kan tahu potensi daerah masing-masing per wilayah atau potensi kabupaten kota itu mereka tahu, dan mereka juga yang mengatur soal besaran angka keuangan di masing-masing daerah. Mestinya pemerintah pusat itu sudah menetapkan, udah Kalimantan Timur visinya ini, 10 kabupaten kota yang ada di dalam itu Kalimantan Timur ini visinya, ini harus dipenuhi. Visinya satu berdasarkan wilayah, visinya ini. Anggaplah karena Kalimantan Timur adalah wilayah daerah sumber daya alam yang banyak. Ini visinya. Sehingga karena ini visinya, tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan sosial masyarakat Indonesia. Mestinya itu. Nah sekarang di kabupaten kota kita aja beda-beda visi misinya. Jadi sulit. Dan yang kedua, belum pernah ada visi misi itu yang menyampaikan bahwa sudah tahun pertama 100 pemuda atau pemuda-pemudi yang siap jadi pemimpin. Yang selanjutnya bahwa tahun pertama dari total jumlah penduduk misalnya Kota Bontang 185.000 jiwa dibagi yang sudah balik. Tahun pertama sekian persen yang siap mati misalnya atau
Siap mati maksudnya ini kan hanya ada dua, surga neraka. Kan gitu ya. Jadi ini dua, yang dua kan dua hal itu tadi. Belum ada itu bahwa saya memimpin kota ini tahun pertama ini siap jadi pemimpin. Dari total pemuda-pemudi anggaplah 40%. 40% ini breakdown 5 tahun. Habis ini sekian tahun pertama sekian persen jadi siap memimpin. Siap jadi anggota DPRD, siap jadi wali kota. Pokoknya siap segala-galanya dia. Yang balik, nah ini berarti yang balik ini kan berarti kan 70%. Ini sekian persen tahun pertama mereka udah siap dia. Artinya mereka siap menghadapi akhiratnya. Oh ya Kristen ya mereka siap. Sudah siap dia karena selama ini dia hafal Bibelnya, dia hafal kitabnya kan. Oh, orang Islam. Dia hafal Al-Qur'annya, dia tahu. Iya kan? Terus Hindu apa dan sebagainya, Buddha. Itu mestinya itu. Karena yang paling berat itu pemimpin itu adalah mempertanggungjawabkan di hari kemudian. Bayangkan. Bontang misalnya, kita ambil Bontang 186 jiwa ya, saya kurang. Pokoknya 180 lebih lah jiwa. Ini kan kita bertanggungjawabkan di hari akhirat. Itu tidak main-main kita ini. Jadi kita aja DPRD ini, waduh. Makanya itu ada cerita-cerita, tapi itu mungkin dalam riwayat, dalam agama. Pas di akhirat, anak-anak kecil bertanya sama mamanya, "Ma, kenapa orang itu kok banyak sekali sana berkerumun itu? Kok enggak bisa masuk?" Bilang mamanya, "Ya itu nak, di sana itu ada presiden, itu ada menteri, oh itu ada gubernur, itu ada wali kota, itu bupati, itu DPR. Loh kita ini lolos saja. Kita ini warga biasa karena enggak ada yang kita pertanggungjawabkan. Kita cuma ke kebun, makannya dari hasil kebun. Ya kita enggak diperiksa, nah kita enggak ada pertanggungjawabkan. Kalau kita pemerintah ini, aduh, yakinlah pasti berpertanggungjawabkan itu." Nah, intinya seorang pemimpin itu ya benar-benar harus mengayomi masyarakat. Semuanya. Mau seperti apa? Loh, gitu kan ya. begini. Iya, nama lain daripada pemimpin daerah kan namanya wali kota. Kalau kota, wali kota. Artinya dia bapak kan. Ya, Bapak itu, bapak ibu, kan misalnya ini kalau di rumah suami, istri. Nah, bupati, wakilnya itu adalah istri. Dan bagaimana dia, kan dia setelah jadi pemimpin daerah, itu kan anaknya semua. Tidak ada lagi yang boleh dibeda-bedakan. Soal proses politik itu selesai, tapi setelah jadi pemimpin, tidak ada lagi kembali ke sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila ketiga Persatuan Indonesia, nanti salah ini. Nah, di situ harus dia memberikan haknya masyarakat. Apa haknya? Pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Apa keinginan masyarakat? Asalkan sesuai dengan koridor hukumnya, ya harus kita berikan kepada masyarakat. Nah itu pelayanan yang terbaik tidak ada. Kita aja orang tua, oh anak saya baru lahir, supaya kasihan mamanya itu saya harus belikan susu. Tidak dibiarkan intinya. Tidak dibiarkan. Bagaimana dikawal anaknya itu bisa dia mandiri, oh dibelikan pakaian, oh disekolahkan, menjadi orang pintar. Samalah juga kita ini pemimpin di daerah. Nah, tapi beda caranya kan kalau pemimpin daerah, bagaimana kita APBD ini bisa betul-betul ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu dia. Baik, terakhir Kanda, ini sudah sampai 1 jam ini tidak terasa. Saya ingin bertanya, apakah selama ini berarti 2 periode seorang Busaris itu bangga menjadi anggota DPRD? Tidak bangga juga saya jadi anggota DPRD karena lagi-lagi saya menempatkan tugas saya sebagai wakil rakyat ini hanya pengabdian kepada masyarakat. Kenapa saya tidak bangga? Karena banyak keinginan masyarakat yang belum bisa terrealisasi. Jadi saya tidak bangga karena apa yang mau dibanggakan? Tidak bisa kita penuhi ke hajat hidup masyarakat lebih maksimal melalui satu pelayanan, kan tidak bisa. Karena memang ya mungkin di samping keterbatasan daripada APBD, ya kan, keterbatasan saya sebagai wakil rakyat belum memegang kendali, belum punya kebijakan. DPRD hanya juga kan bermohon juga kepada pemerintah melalui TAPD, melalui Bapelitbang. Ini ada program ini. Belum bisa kita saya belum merasa bangga. Tapi syukur, iya, syukur alhamdulillah
diberi sedikit kewenangan untuk membantu masyarakat. Tapi bangga tidak. Kenapa tidak bangga? Karena belum bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Karena keterbatasan itu tadi. Nah, itulah kemudian. Tapi rasa syukur ya alhamdulillah bisa membantu kawan-kawan yang bisa kita bantu, bisa mempengaruhi sedikit kebijakan yang ada di pemerintahan. Nah, itu termasuk kebijakan yang semula tidak masuk seperti sidrap kan bisa kita paripurnakan. Hanya itu rasa bangga, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan jabatan ini. Karena itu tadi saya bilang kenapa tidak berani bangga? Kita mau mempertanggungjawabkan di kemudian hari. Ini bahaya. Oke. Dengan beberapa yang memang belum bisa dipertanggungjawabkan dan masih banyak PR. Apakah di periode ketiga nanti masih akan maju? Maju kemana? Insya Allah maju DPRD masih ke wilayah Bontang Utara. Untuk menyelesaikan PR-PR. Iya, pokoknya kita bekerja saja, mengabdi saja kepada masyarakat. Nah, kalau saat ini kita bekerja untuk masyarakat, ya pengabdian kepada masyarakat kan. Beda kalau misalnya ya guru-guru dia pengabdiannya juga kan pengabdiannya kepada negara, ya kan. Guru ya tentu dia bagaimana dia bersama dengan muridnya. Nah, kita ini bagaimana dengan keinginan masyarakat ada di pundak kita ini menjadi aspirasi. Kita sampaikan kepada pemerintah, adik-adik semua media juga ya, bagaimana dia melaksanakan tugasnya, dia mewawancarai kita, ini pengabdian juga itu semua itu. Betul. Baik, semoga bisa terwujud apa yang menjadi keinginan dan harapan di periode ketiga dan nantinya seorang Bapak Agus Haris. Siap. Dan semoga kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, sehat selalu Pak Agus Haris. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Agus Haris. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan beliau dan kita akan berjumpa kembali dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Saya Rahmatalita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.